Perkenalkan, nama saya Abhidaya Rizky Mawarmansyah, nomor NIM 2506010082, Rombel PCKRP. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dampak dan manfaat AI bagi mahasiswa di zaman sekarang. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya saya akan menjelaskan apa itu AI. Secara sederhana, AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin atau perangkat lunak yang mampu meniru kecerdasan manusia. Mesin ini itu bukan berarti mesin yang memiliki perasaan, melainkan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya dibutuhkan oleh kepikiran manusia. Cara kerja AI yaitu dengan menginput data, mengolah data, mengambil keputusan, dan juga menginput data. Tanpa kita sadari, kita sudah dikelilingi oleh AI dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti asisten virtual, rekomendasi konten, dan juga navigasi. Ada pula generatif AI. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu AI, saya akan memamparkan manfaat AI untuk mahasiswa di zaman sekarang. Yaitu, pertama, AI untuk personalitas pembelajaran, atau istilahnya tuh privat tour atau privat bimbel online, tapi dengan AI. Setiap mahasiswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. AI dapat berperan sebagai tutorial pribadi yang menyesuaikan penjelasan dengan tingkat pemahaman sendiri. AI dapat menyederhanakan materi. AI bisa menjelaskan konsep yang begitu rumit yang akan diubah dengan analogi yang sederhana. Habis itu, AI akan memberikan contoh-contoh soal atau membuat kuis dan juga simulasi berdasarkan materi kuliah untuk menguji sejauh mana kita memahami materi tersebut. Habis itu, AI sebagai efisiensi riset dan literasi. Mencari referensi di antara ribuan jurnal ilmiah sangatlah melelahkan. AI dapat meringkas jurnal. Alat AI dapat merangkum poin-poin penting dari dokumen PDF yang panjang seperti skripsi, jurnal, artikel dalam hitungan detik. Habis itu, pencarian informasi yang cepat. AI dapat menemukan data atau fakta spesifik tanpa harus membaca keseluruhan dalam buku itu. Habis itu, AI sebagai pendukung penulisan dan tata bahasa. AI membantu mahasiswa untuk memperbaiki struktur tulisan tanpa menghilangkan ide orientasinya. AI dapat mengecek memperbaiki tata bahasa dalam tugas bahasa yang kita buat secara profesional, dan juga membantu membuat ide judul skripsi, menyusun kerangka isai, atau mencari argumen tandingan untuk berdebat. Habis itu ada lagi AI itu manajemen waktu atau organisasi. Mahasiswa pasti sering kesulitan menyimbangkan jadwal kuliah, organisasi, dan tugas. Dengan adanya AI, mahasiswa dapat dibantu untuk menjadwalkan otomatis. AI dapat membantu menyusun jadwal belajar yang optimal berdasarkan tenggat waktu tugas yang kita bisa lakukan atau waktu deadline tugas yang akan selesai. Habis itu, AI akan mengubah rekaman suara dosen saat di kelas menjadi teks transkrip, sehingga mahasiswa tidak ketinggalan poin-poin penting saat mencatat. Jadi
mahasiswa dapat mencatat apa yang dijelaskan oleh dosen tanpa harus cepat-cepat nulis saat pembelajaran. Nah, itulah manfaat AI bagi mahasiswa di era sekarang. Dan tentunya AI itu ada dampak negatifnya. Selain dampak positif yang saya tadi jelaskan, AI itu ada dampak negatif seperti AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa terlalu sering menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, mahasiswa sulit mempertanyakan atau menganalisis masalah yang rumit. Otot berpikir mereka itu sudah menjadi lemah. Seperti sulitnya menganalisis dangkal. Mahasiswa cenderung menerima jawaban AI yang mentah-mentah tanpa mempertanyakan kebenarannya atau mencari sudut pandang yang lain. Habis itu kehilangan orientalitas, kemampuan untuk membangun argumen yang unik dan autentik yang bisa terus karena bisa mengikuti pola pikir yang dihasilkan oleh algoritma. Risiko integritas akademi yang rendah. Ketergantungan ini seringkali berujung pada penyalahgunaan yang melanggar etika kampus. Seperti plagiarisme AI. Plagiarisme yaitu menyerahkan tugas yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa kontribusi pemikiran diri sendiri. Habis itu ada lagi ketidakadilan. Mahasiswa yang benar-benar menjalankan mungkin merasa kalah saing dengan mereka yang menggunakan AI secara curang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Habis itu ada lagi fenomena halusinasi atau misinformasi. AI tidak selalu benar. Ia bekerja berdasarkan prediksi kata, bukan pemahaman mendalam akan kebenarannya. Seperti data palsu, AI terkadang menciptakan referensi buku, tahun, atau statistik yang sebenarnya tidak ada atau hanya rekayasa. Kesesatan informasi. Mahasiswa yang tergantung penuh pada AI berisiko menyerap informasi yang salah jika tidak melakukan cross-check terlebih dahulu dengan buku, teks, atau jurnal yang asli. Habis itu ada lagi degradasi nilai. Degradasi penulisan dan berbahasa. Menulis dalam proses menganalisir pikiran. Jika proses ini degradasi oleh AI, maka mahasiswa akan kehilangan terampilan mendasar seperti kehilangan kosakata dasar yang terbatas, jarang berlatih menyusun kalimat, membuat kemampuan retorika dan penguasaan bahasa itu menurun. Gaya bahasa monoton. Tulisan hasil AI seringkali terasa dingin dan tidak memiliki karakter manusia yang khas. Cara mahasiswa menggunakan AI yang baik dan benar yaitu agar AI menjadi kawan yang mencerdaskan dan bukan lawan yang membodohkan. Mahasiswa perlu memiliki strategi yaitu dengan cara human in the loop. Artinya manusia ada tetapi pemegang kendalinya utamanya itu diri sendiri. Sementara AI hanya berfungsi sebagai asisten. Berikut ini merupakan panduan praktis menggunakan AI secara bijak dan efisien di dunia perkuliahan. Yang pertama, gunakan AI sebagai teman diskusi bukan penjawab tugas. Alih-alih meminta AI membantu jawaban, gunakan AI untuk memperdalaman pemahaman Anda. Prompt yang salah buatkan
esai 500 kata dengan dampak inflasi. Itu prompt yang salah. Tetapi mahasiswa justru menggunakan prompt seperti ini. Saya sedang belajar dengan inflasi. Bisakah kamu memberikan 3 argumen berdasarkan mengenai dampak terhadap daya beli masyarakat agar saya bisa mengembangkan menjadi esai. Habis itu terapkan metode verifikasi berlapis. AI sering mengalami halusinasi atau informasi yang kurang akurat atau informasi yang palsu. Kita harus cek sumber-sumber aslinya terlebih dahulu. Jika AI memberikan kutipan atau statistik, selalu mencari sumber yang aslinya. Gunakan lebih dari satu AI. Bandingkan jawaban dari AI yang satu dengan AI yang lainnya untuk melihat konsistensi informasinya. Dan jadikan AI sebagai editor, bukan penulis utama. Tulisan draft yang kita buat sendiri terlebih dahulu dengan pemikiran orisinal, lalu gunakan AI untuk memperolehnya. Cukup sekian manfaat AI dan apa itu AI untuk mahasiswa di era sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.